wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kecil Tanjung Enim Radio masih dari kawasan Gedung Serbaguna kita sama Tanjung Enim kota tujuan wisata. Kami hadir ke ruang dengar Anda di sore hari ini dalam acara ngobrol Selasa 1 November 2022 bersama bintang tamu kita dari Puskesmas Tanjung Enim. Untuk Anda yang baru bergabung, bahwa bintang tamu kita yang pertama ada Ibu Endrayeni Eskepnes atau Ibu EN. Beliau adalah penanggung jawab UKS. Kemudian Ibu Tri Suryani AMG ahli media gizi, staf gizi dari Puskesmas Tanjung Enim, dan sehari-hari beliau di Puskesmas dipanggil dengan Ibu Ajeng ya. Para kanca, tema yang kami angkat yang kita hari ini sampaikan adalah tentang aksi bergizi ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah live di Facebook Tanjung Enim Radio, dan untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi dari jam 2 di www.tanjungenimradio.id. Para kancing, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Saya mau ke Ibu Endrayeni atau Ibu EN ya. Mengapa sih kesehatan untuk putri itu lebih penting ya? Alasannya seperti apa? Untuk mempersiapkan calon ibu yang sehat sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat juga. Kalau seandainya remaja putri itu dengan anemia, kemungkinan akan menjadi ibu hamil dengan anemia juga. Itu berpotensi melahirkan bayi berat badan rendah atau BBLR, sehingga dapat berisiko menjadi balita yang stunting yang sekarang menjadi isu nasional, yang menjadi isu nasional yang menjadi masalah kesehatan yang harus segera ditangani sekarang. Seperti Pak. itu ya. Gitu, jadi lebih dominan ke remaja putrinya ya. Jadi karena bakal menjadi calon ibu dan bakal melahirkan generasi, dan itulah penyebabnya kenapa pemerintah wanti-wanti atau gencar-gencarnya dengan remaja putri ya, untuk stunting ini. Kemudian masih ke Bu En ya. Sebenarnya stunting itu apa sih Bu? Bisa dijelaskan sedikit ya? Ibu Tri Suryani atau Ibu Ajeng ya? Jadi stunting ini yang memang sekarang lagi fenomenal karena memang kita semua lintas sektor itu semua memang bergerak untuk menyelesaikan mengatasi masalah stunting. Bukan di hanya orang medis saja ya, tapi bukan semuanya. hanya puskesmas, bukan hanya dari segi kesehatan saja yang diselesaikan, yang menyelesaikannya. Memang kita semua bahu membahu untuk mengatasi stunting ini ya. Jadi stunting itu sendiri apa? Jadi stunting itu adalah perawakan pendek. Jadi badan si anak ini pendek. Itu karena memang mereka ini gagal tumbuh karena memang karena kekurangan asupan gizi yang cukup lama ya. Jadi sehingga mereka tinggi badan anaknya itu tidak sesuai dengan usianya gitu. Nah misal nih katakanlah begitu lahir kita akan bisa melihat sebagai tim kesehatan nih sepertinya stunting nih ya. Kedepannya bisa nggak berangsur-angsur tidak boleh tapi mengurangi, artinya itu ada indikasi tidak terlalu stunting betul kalau memang gizinya itu bisa. Ketika bayi itu lahir kan kita sudah, namanya ilmu selalu berkembang ya. Jadi ketika bayi itu lahir dengan berat bayi lahir rendah, berat bayi lahir itu di bawah 2.500 gram atau 2,5 kilo, dengan tinggi badan yang misalnya kurang dari 48 cm, itu mereka akan cenderung stunting. Jadi kan kita bisa tahu, kita bisa memprediksi si anak ini mungkin kedepannya akan stunting. Kita masih bisa mencegah ketika mereka sampai umur 2 tahun. Itu adalah masa-masa 1000 HPK yang memang harus bisa, masa emas mereka yang masih bisa diperbaiki. Nah kalau ketika anak itu memang sudah lebih dari 2 tahun tapi tidak si ibunya masih cuek, memang karena keturunan lah atau apalah, dan si ibu abai lengah untuk tidak memperbaiki kondisi si anak, jadi ya bisa jadi stuntingnya nggak akan bisa diubah gitu. Jadi memang harus dari
si ibu juga jadi harus di bawah 2 tahun ya. Di bawah 2 tahun masih bisa kita intervensi, masih kita bisa perbaiki di masa-masa kemasannya di sana ya. Masa emasnya kesempatan. Jadi dari situlah kita mulai dari pemberian ASI, ASI eksklusif dia dari 0 sampai 6 bulan itu harus terpenuhi. Di 6 bulan itu tanpa susu tambahan, atau jangan dikasih makan terlebih dahulu terlalu cepat kan. Kadang ada ibu-ibu pengennya biar cepat gendut anakku, kasih pisang kepok lah segala macam. Itu salah ya. Jadi di 6 bulan pertama itu dia harus ASI eksklusifnya harus terpenuhi. Kemudian dari 6 bulan sampai ke setahun itu dia MPASI-nya harus benar dari pemberian makanan bayi dan anaknya ya. Itu ada ilmunya kalau kita di pemberian makanan bayi dan anak. Jadi di usia 6 bulan itu kita sudah harus bisa mengenalkan makanan pendamping ASI yang baik, bukan lagi yang instan-instan seperti yang merek-merek dagang yang di luaran sana. Karena kita akan mengedukasi si ibu. Karena sebaiknya si ibu harus mengolah makanan sendiri untuk bayinya di rumah gitu. Kalau kita ibunya mau semangat untuk memperbaiki kondisi si anak, pasti bisa. Sekarang yang terjadi ini banyak pasangan muda yang rasanya males-malesan. Nah, itu adalah kendala. Di toko di salah satu supermarket banyak kok bubur bayi langsung dikasih. Padahal kita bisa bikin sendiri sebenarnya. Iya, sekarang itu banyak sekali itu. Bisa mengolah sendiri. Nah, para ibu muda ya. Hati-hati dengan anak-anaknya yang masih di bawah 1 tahun. Perlu makanan tambahan, tambahan pendamping ASI harusnya diolah sendiri ya. Dengan misalnya belum banyak pengetahuan nih, bisa konsultasi dengan petugas-petugas dari gizi, dari puskesmas, dari rumah sakit dan sebagainya ya. Nanti akan terbuka semuanya. Masih ke Ibu Tri Suryani ya. Mengapa sih stunting begitu penting untuk diatasi? Alasannya seperti apa ini? Ya kan tadi, jadi dia itu bukan hanya sekedar pendek. Jadi ketika dia gagal tumbuh, otaknya juga berkaitan sama itu ya. Jadi keterkaitan juga dengan perkembangan otaknya. Jadi tidak hanya untuk bagian tubuh saja, badan tapi saja, pertumbuhan dan perkembangan otaknya juga. Jadi mempengaruhi kecerdasan si anak. Tentu kalau kita sudah bicara kecerdasan, kita akan kembali ke produktivitas, ke kreativitas si anak. Jadi ketika kita memang nggak bisa menyelesaikan, takutnya dikhawatirkan kan kita akan kehilangan generasi yang seharusnya bisa jadi penerus bangsa. Itu jadi malah hilang hanya gara-gara salah asupan, salah pemberian, salah asuh. Di 12 bulan pertama tadi ya. Di 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ya. Seperti itu ya. Nah, para kanca, hari ini makin terbuka betapa pentingnya itu kita mengetahui tentang stunting itu ya. Dan mudah-mudahan dengan hari ini kita mendapatkan pembelajaran dari tamu kita dari Puskesmas Tanjung ini. Banyak sekali hal-hal baru yang dapat kita ketahui, terutama untuk remaja putri yang nanti tidak lama lagi akan menuju ibu rumah tangga dan akan melahirkan generasi-generasi yang diharapkan setelah mengetahui stunting ini makin banyak pengetahuan ya untuk dilaksanakan. Kemudian ke Ibu Endrayani atau Ibu En ya. Dari Puskesmas sendiri dalam rangka pencegahan terjadinya anemia pada putri itu yang sudah dilakukan apa saja nih? Jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Para kanca tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.
Para kacat Anjing Meradi, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini. 2 buah lagu sudah berlalu dari Leodra Sang Dewi dan juga sebuah lagu dari berjudul Tiara ya di sore hari ini. Kedua lagu tersebut request dari bintang tamu kita di sore hari ini, ada Ibu Endrayani Eskepnes dan ada Ibu Trisriani AMG. Nah, saya ke Ibu Endrayani dulu. Kira-kira lagu tersebut kirim buat siapa aja Bu? Silakan Bu. Ini pas momen request namanya. Oke, lagu tadi saya kirimkan untuk sahabat-sahabat saya di Puskesmas Tanjung Enim. Halo, selamat sore. Halo, Lagi Siska, bekerja semua ya? Yang sedang menonton ada Ibu Siska, ada Ibu Siti Musada, ada Ibu Kusrini, Ibu Ocha dan teman-teman Puskes semuanya. Selamat menikmati lagu tadi dan terus pantengi kami Ada di Ibu Puji ya. Ngobras ini. Ada Ibu Rika, selamat sore Ibu Rika kalau nonton ya. Ibu ini, Ibu Tri Suryani atau Ibu Ajeng buat siapa aja nih kirim-kirimnya nih? Borongan. Banyak. Borongan ya. Jadi lagu tadi Udah walaupun dicatat lagu ya? Udah dicatat, Iya. walaupun lagunya lagu baru, tapi masih dikirimkan untuk yang bestie oldies, untuk Iya. yang sudah tua-tua. Nggak tahu ngerti beda dengan lagunya. Jadi untuk Wandut, untuk Endung Tansila. Wandut selamat sore ya. Wandut nonton, Endung Tansila, Endung Eti, dengan Yu Eterna sudah pensiun. Oh iya, Eterna selamat sore Eterna ya. Dulu di SS tetangga kami. Oh Iya. iya. Yuk Yanti, yuk Puji, yuk Kandau, yuk Narni yang laku pindah ke kecamatan. Kirim lagu yuk, I miss you. Oke. Terus ada lagi Besti, grup Meme. Pada nonton ya. Lagi pada dengerin enggak ya? Mudah-mudahan ya. Dian, Teh Siska, Valentina dan Destri. Juga Teh Besti, Untuk teman-teman. Pak Edi kalau lagi denger ya. Pak Edi siapa? Yang di Puskesmas itu. Driver. Pendi. Hah? Pak Pendi Pak ya. Pendi, ya. Driver kita ya. Driver. Oke, selamat sore. Iya. Kak Pendi ada salam dari Pak Redi. Amin ya. Iya. Terus untuk Besti Gizi juga ada Ibu Puji, Yani, Fitri, Pebi, sama Renti. I love you all. Banyak pokoknya. Oke. Nomor kaca itu di segmen request dari bintang tamu kita, Ibu Endrayani dan Ibu Tri Suryani ya. Nah, kemudian saya kembali ke Ibu Endrayani atau Bu EN ya. Sebenarnya yang sudah dilakukan di Puskesmas Tanjung ini apa saja nih berkaitan dengan terjadinya anemia pada remaja putri? Puskesmas Tanjung Enim sudah gencar melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke SMP sederajat atau ke SMA sederajat yang berkaitan dengan anemia ini. Kemudian sambil penyuluhan itu Pak, kami juga kan di Puskesmas itu yang terkait dengan UKS, kita setiap tahunnya juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk setiap siswa baru. Jadi kita sekalian penyuluhan, memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian kita mendistribusikan juga tablet FE ini Pak untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, berkaitan dengan pendistribusian tadi berjangka atau rutin Bu? Per seminggu sekali atau 1 bulan sekali untuk sekolah-sekolah itu yang sudah dilakukan ini? Kalau yang sudah dilakukan bisa sebulan sekali Pak, untuk 4 minggu. 4 minggu ya. Bisa juga ada yang mungkin 2 minggu sudah habis. Jadi kami informasikan ke sekolah-sekolah itu memang kalau memang stok mereka sudah menipis habis, untuk segera menghubungi ke Puskesmas agar didistribusikan kembali tablet EP ini. Jangan sampai kosong gitu maksudnya Pak. Kemudian untuk para kaca khususnya para remaja sekolah-sekolah ya di SMP dan SMA sederajat. Jadi ketika pendistribusiannya sudah selesai dan stok sudah habis, jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke Puskesmas bahwa perlu dikirim lagi ya. Sudah saya masukkan, selagi stoknya ada, insya Allah Puskesmas akan siap terus ya. Oke. Kemudian ke Ibu Ajeng ya. Kendala apa sih yang dihadapi ketika pemberian TTD remaja putri ya yang sudah pernah dilakukan pada saat pelaksanaan itu? Ada kendala-kendala nggak nih? Oh pasti, namanya kendala itu pasti ada. Karena memang anak-anak ciwi-ciwi tadi ya, itu juga masih ada yang nggak mau untuk mengkonsumsi kan, karena memang kalau yang disubsidi dari pemerintah itu mungkin agak ya bau besi ya. Nah, namanya juga zat besi. Itu dan juga kan karena efeknya juga
resesnya kan berwarna hitam ya, mungkin jadi agak ada ketakutan. Tapi lebih dari itu sering kita lakukan edukasi juga. Kita kan ada grup UKS juga. Ketika memang ada masalah-masalah ditemukan di lapangan, kita bisa konsultasi via WA. Dan juga kan salah satu indikator kita untuk melihat anak itu anemia atau tidak kan melalui pemeriksaan cek hemoglobin. Nah itu juga kendala kita di lapangan karena kita nggak tahu perkembangan kita sebaik apa dalam pemberian FE itu karena kita nggak bisa memeriksa memeriksa HB di lapangan karena terkait dengan biaya pengadaan stik HB itu kemudian kita juga waktunya juga terkendala waktu dan tenaga kita terbatas melihat dengan sasaran kita yang 3.000-an siswi itu rasanya banyak ya itu adalah kendala-kendala di lapangan seperti itu ya. Jadi untuk Remaja Putri ketika para petugas datang memberikan EP segeralah disambut dengan sebaik mungkin dengan pengetahuan yang luas, dengan apresiasi yang tinggi karena kesempatan ini jarang-jarang karena ini merupakan program dari pemerintah ya. Ketika program itu tidak berjalan artinya secara otomatis siswi-siswi semua tidak mendapatkan asupan seperti itu kan. Jadi disambut dengan baik. Karena memang juga kan ada yang dikasih nggak diminum, mungkin disuruh diminum tapi dikantongin, dibawa pulang, nggak ada yang ngawasin. Ada yang memang susah untuk menelan tablet. Ada memang kendala-kendala yang kayak seperti itu. Ada kendala setelah belum masuknya udah muntah ada. Ada juga. Itu kita juga berusaha untuk menyiasati bagaimana supaya memastikan supaya obat tadi bisa dikonsumsi. Betul, makanya seperti yang sudah disampaikan di talk show Ibu Puji melalui inovasi Trias Juve itu kan kita membentuk Trias Juve. Jadi putri pengawas Jumat FE. Jadi memang baru beberapa sekolah yang kita jadikan pilot projectnya yang sudah itu sampai sekarang sudah berjalan lancar ya? Sudah berjalan dan memang artinya program itu berhasil ya? Berjalan, tapi memang untuk di sekolah yang sudah kita bentuk Triasnya. Jadi kecolongan mungkin untuk sekolah-sekolah yang belum ada Trias, belum ada yang ngawasin. Tapi kedepannya Trias di sekolah-sekolah akan dibentuk lagi? Akan kita bentuk, tergantung biaya. Usahanya ada Kita sudah pernah dicoba untuk membentuk Trias Juve ya. Ada 6 sekolah ya yang sudah menjadi. Sudah dua sekolah yang pilot project dulu, SMP Muhammadiyah dengan SMP Islam PITR, kemudian 4 sekolah sudah direplikasi. 2018 itu 2018 dan di 2021 sudah direplikasi ke 4 sekolah. MTS Negeri 2, SMP 2, SMA 1 laki, SMK Bina Mulia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang lain pun segera menyusul ya. Artinya ketika program dijalankan mereka akan menyambut dengan antusias ya. Masih ke Ibu Ajeng nih. Untuk setiap program yang dijalankan tentunya ada kendala-kendala ya. Sebenarnya bagaimana sih Puskesmas mensiasati agar pemeriksaan HB Remaja Putri di semua Kecamatan Legedul ini berjalan dengan lancar tanpa kendala? Jangan dilanjutkan dulu Bu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Tetap di Ngobrol Tanjung Ilmu Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kacu Tanjung Enim Radio, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Injury Time untuk ngobrol kita sore hari ini. Tapi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan
ke narasumber kita nih. Saya kembali ke Ibu Tri Suryani atau Ibu Ajeng. Apa upaya Puskesmas Tanjung ini mengatasi kendala-kendala pemeriksaan HB remaja putri saat ini, Bu? Ya, karena memang seperti yang tadi kita bahas ya, karena memang salah satu permasalahan adalah kita tidak bisa cek HB untuk setiap remaja putri, jadi kita nggak bisa tahu bagaimana perkembangan anak sesudah. Cek HB secara berkala maksudnya ya? Ya, berkala dan memang bagaimana mereka sebelum diintervensi dengan tadi dan sesudah diberi FE tadi ya. Jadi karena keterbatasan dana itulah tadi makanya kita sudah mengajukan proposal pengajuan biaya ke CSR PTBA untuk pengadaan. Terima kasih CSR, support selalu ya. Stik HB untuk anak-anak siswi di semua sekolah di Kecamatan Lawang Kidul. Oke, kemudian ke Bu En, peran sekolah dalam kegiatan aksi bergizi seperti apa, Bu? Alhamdulillah Pak ya, sejauh ini sudah beberapa tahun saya berkeliling ke sekolah-sekolah dalam rangka kegiatan UKS. Dan untuk kegiatan aksi bergizi ini alhamdulillah mereka sekolah-sekolah ini sangat antusias Pak. Sangat mensupport ya. Sangat mensupport apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas ke sekolah-sekolah itu Pak. Iya. Artinya gayung bersambut ya. Iya, gayung bersambut sangat mendukung mereka. Sangat mendukung, ya. Iya. Kemudian apakah kegiatan aksi bergizi ini bagian dari UKS? Iya, benar sekali Pak. Ini adalah berkaitan dengan UKS karena aksi bergizi ini tentunya sudah terintegrasi dengan yang namanya trias UKS, yaitu ada pendidikan kesehatan, ada pelayanan kesehatan, dan ada pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi nyambung sekali ya? Ya, sangat nyambung sekali Pak. Oke, kita sudah berada di injury time di penghujung acara. Coba statement dari Ibu En atau Ibu Tri mengajak untuk para siswa untuk lebih giat lagi mengikuti program-program dari Puskesmas. Silakan Ibu. Baiklah, saya sampaikan kepada seluruh sekolah SMP ataupun SMA yang berada di Lawang Kidul ya, sederajat. Ayo kita bersama-sama mendukung Gerakan Nasional Aksi Bergizi dengan melakukan olahraga yang teratur, sarapan dengan gizi seimbang, kemudian meminum tablet FE setiap minggunya. Boleh tergantung hari mereka olahraga ya, kita tidak memaksa harus Jumat. Kalau mereka itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal-awal, kalau mereka memang mengerjakan olahraganya di hari Rabu, hari Kamis, silakan itu kita jadwalkan di hari olahraga gitu. Dan satu lagi kami sampaikan kepada masyarakat Lawang Kidul, khususnya kemungkinan insya Allah dalam waktu 2 minggu ini kita akan ada lagi vaksinasi booster. Pantengin saja Facebook Puskesmas nanti untuk lebih jelasnya akan segera diinformasikan. Jika vaksin sudah datang dan berada di Lawang Kidul, akan kita informasikan melalui Facebook Puskesmas Tanjung Enim atau Instagram Puskesmas Tanjung Enim. Silakan begitu. Ibu Tri atau Ibu Ajeng. Melanjutkan dari Ibu En tadi akan gerakan Gernas Aksi Bergizi yang tetap harus diteruskan kepada remaja putri ya. Kalau saya lebih menggunakan mungkin juga ke si ibu ketika menjadi ibu ya. Jadi memang untuk mencegah stunting itu sendiri kita juga harus memperhatikan 1000 HPK, yaitu masa ketika dimulai dari sang ibunya hamil sampai dia melahirkan anak dan sampai anak itu berusia 2 tahun, itu kita harus menjaga polanya supaya kesehatan anak tidak jatuh ke stunting. Itu dimulai dari pemberian ASI-nya harus tepat, pemberian makanan pendamping ASI-nya juga harus benar, dan makannya harus gizi seimbang gitu saja. Nah para kanca, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara bersama kita dalam ngobrol bareng seru Selasa 1 November 2022 bersama bintang tamu kita Ibu Endrayani atau Ibu En Eskepnes. Beliau adalah penanggung jawab UKS, dan Ibu Tri Suryani AMG, staf gizi atau yang lebih populer dengan panggilan Ibu Ajeng dari Puskesmas Tanjung Enim. Terima kasih untuk kalian yang sudah like di Facebook Tanjung Enim Radio dan untuk kalian yang sudah dengarkan di www.tanjungenimradio.id.
Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Reddy Smash, Tria Sasmadi dan juga Pedi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.